Di sini ada yang merasa keuangannya dari dulu segitu-segitu aja nggak? Atau merasa status ekonominya berada dalam kategori kelas menengah? Bahkan mungkin dari kalian ada yang terjebak dalam generasi sandwich. Kalau iya, sekarang sudah saatnya sadar untuk segera memperbaiki keuangan kalian. Fokus sama prioritas, nyari cara gimana biar bisa ningkatin pemasukan agar naik kelas dan hilangin kebiasaan-kebiasaan buruk dalam keuangan. Berikut kebiasaan yang salah dalam keuangan dan harus dihindari oleh kelas menengah yang akan kita bahas di Generasi Cuan. Bappenas menyebutkan fenomena penurunan kelas menengah masih akan berlanjut. Kondisi ini dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Rasio Gini atau tingkat ketimpangan ekonomi angkanya naik loh. Dari 0,379 di bulan Maret 2024 menjadi 0,381 di bulan September 2024. Jeda 6 bulan doang, apalagi tren PHK turut memberikan pengaruh yang cukup besar ya. Risetnya JP Morgan juga memberi kemungkinan akan terjadinya resesi global tahun 2025 yang kini mencapai 40%. Angka ini lebih tinggi dari prediksi sebelumnya, yaitu 30%. Bahkan Amerika Serikat sendiri diperkirakan akan mencapai resesi 60% loh. Imbasnya apa? Ini nih, bisa-bisa jumlah pengangguran semakin bertambah. Terus pasar saham juga akan mengalami penurunan. Lalu juga banyak tantangan fiskal lainnya. Ini artinya kalau resesi benar-benar kejadian, ini akan berdampak ke semua orang termasuk kelas menengah. FYI, kelas menengah merupakan kaum mayoritas masyarakat kita nih. Emangnya siapa aja sih yang masuk kategori kelas menengah? Jadi kelas menengah ini kriterianya adalah masyarakat yang punya pengeluaran per kapita per bulan sekitar 2 jutaan sampai 9 jutaan. Kalian termasuk nggak tuh? Nah, sebagai masyarakat kelas menengah harus bisa mengenali dan menghindari kesalahan-kesalahan fundamental dalam keuangan. Yuk kita breakdown satu persatu. Yang pertama, menyimpang dari rencana. Contohnya ketika pasar saham bergejolak, biasanya di momen itu sebagian orang tergoda untuk buru-buru melakukan perubahan dengan tujuan membalikan keadaan. Nah, hati-hati nih, cermat sebelum bertindak. Karena kalau salah-salah bisa merusak tujuan jangka panjang lo dalam membangun atau mempertahankan finansial yang udah disusun sebelumnya. Jadi sebaiknya kalau lo udah punya rencana apalagi untuk jangka panjang, stick to the plan aja. Namanya rencana ya memang harus dipertimbangkan dari awal segala kemungkinan risikonya, termasuk dana tetap yang menutupi pengeluaran selama beberapa tahun. Maka dana itu nggak seharusnya dialihkan ke aset yang berisiko meski bunganya rendah. Skill paling utama dalam personal finance itu sebetulnya adalah skill untuk kita nabung. Kalau misalkan ada mungkin orang yang bilang, ya udah investasikan ke produk yang lebih high risk untuk return-nya lebih besar. Itu biasanya tetap akan kalah jumlah waktunya dibanding dengan kita nabung lebih banyak. Karena produk investment itu dia akan dapat nominal yang besar kalau modalnya besar. Kalau kamu nggak ada modalnya, investasinya juga nggak akan kemana-mana gitu. Jadi paling penting itu adalah nabung. Kalau aku prinsip utama, kebiasaan paling penting itu adalah nabung. Karena begitu kita udah bisa nabung, itu udah 80% keuangan kita tuh beres gitu. Tapi dalam kita punya skill untuk nabung, kebiasaan untuk nabung itu kan variannya banyak ya. Ya yang tadi berarti kita harus bisa Eee, me-manage lifestyle gitu. Berarti kalau nanti gajinya naik, lifestyle-nya jangan ikutan naik gitu. Terus udah gitu nabungnya juga kita harus konsisten. Jadi tuh banyak banget elemen kecil-kecilnya dalam membentuk habit kita untuk nabung. Dan ketika kita udah nabung itu jangan dikomplement dengan hutang ya. Karena kalau orang nabung terus utangnya sama atau bahkan lebih besar daripada tabungannya, berarti kan sama aja dia nggak ada uang sejujurnya. Gitu. Jadi, kalau aku prinsipnya itu nabung dan aku nggak pakai hutang ya. Jadi aku memang anti, utang gitu dalam hidup ini. Kalau punya plan untuk investasi rutin di saham dengan jangka panjang kayak program pensiun, sebisa mungkin tetaplah berinvestasi walaupun sedikit di masa resesi. Jadi jangan malah dipakai untuk hal-hal lain ya. Biar rencana tetap on track, nggak tersesat di tengah jalan, lo bisa pakai tracker apps kayak yang ada di Google Play Store atau di App Store. Yang kedua, terlalu bersikap emosional. Perencana keuangan yang baik haruslah mengedepankan logika, sehingga dapat menghindari keputusan-keputusan emosional.
Perspektif yang dikedepankan adalah berbasis data dan pengalaman. Memang ini sifatnya lebih ke mental ya. Biasanya semakin berpengalaman maka akan banyak referensi yang bisa dipakai dalam mengambil keputusan. Nah, buat yang baru belajar jangan sotoy sendiri. Cari mentor atau rekan yang bisa berbagi pengalaman sama lo. Yang ketiga, jual aset atau saham saat pasar turun. Ini nih yang sering terjadi. Biasanya karena panik, takut kolaps lah, takut nyangkut lah. Gini nih, kalau perencanaan gak ada dan kurang lihai membaca situasi. Investasi itu butuh kedisiplinan emosional. Sehingga kepanikan justru akan menyebabkan kerugian dan menciptakan siklus yang buruk. Buat yang lagi belajar jadi trader, perdalam analisa teknikal dan analisa fundamental. Perbanyak referensi dari histori-histori sebelumnya. Jangan sungkan untuk selalu diskusi dengan rekan-rekan yang berpengalaman. Selalu ingat mantranya. Jangan beli saat harga tinggi dan jual di harga terendah. Yang keempat adalah trauma. Memelihara trauma termasuk kesalahan yang sering kali dimiliki banyak orang. Trauma itu wajar karena itu mekanisme pertahanan diri. Akan tetapi jangan lupa, trauma itu bisa diatasi. Jadi jangan biarkan trauma kegagalan finansial menghentikan langkah lo yang lagi menata keuangan. Banyak banget orang-orang trauma finansial gara-gara mengalami kerugian, terus jadi nggak mau invest lagi. Narik semua asetnya jadi dana cair, terus udah nggak lanjut invest. Jangan biarkan ketakutan membuat lo keluar dari permainan secara permanen. Bekerja samalah dengan profesional supaya lo tetap pada jalan yang benar dan ketakutan lo bisa teratasi. Terakhir, yang kelima, keseringan dengar pendapat orang lain. Wah, ini banyak. Biasanya karena baru dan belum tahu kondisi ini itu. Terus ada yang bisikin untuk beli emiten A, B, C, D, ikut latah beli deh. Jadi bener-bener gak peduli kondisi pasar. Karena disaranin ini itu sama orang ya ngikut-ngikut aja gitu. Padahal udah tahu orang itu gak ada kredibilitas, malah bukan orang yang profesional. Filter diri lo dari saran-saran yang gak jelas dari orang-orang yang gak memiliki kualifikasi. Sehingga mengganggu logika dan pertimbangan yang udah lo gunakan saat menyusun keuangan dari awal. Gak mau kan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah itu dia kesalahan-kesalahan yang perlu disadari oleh para kaum kelas menengah biar nggak jatuh ke jurang kemiskinan. Apalagi kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja ya, PHK di mana-mana. Semoga informasi ini bisa memberi manfaat dan inspirasi buat kalian ya. Next kita bahas apa lagi nih? Kalau ada yang punya ide menarik boleh berbagi di kolom komentar.